kita bikin menjadi UMK maupun UMP. Ya. Nah, lahirnya UMK dan UMP itu didasari tidaknya ada 3 hal. Ya. Kebutuhan hidup layak, kemudian indeks harga konsumen dan PDRB-nya. Ya. Nah, di dalam komponen kebutuhan hidup layak itu sekurangnya sekarang ada 64 komponen, Pak. Ya. Dari kebutuhan sandang, makanan, hingga sampai rekreasi dan ibadah semuanya. Baik. Nah, tadi menyambung ke perhitungan bahwa berapa persentase yang layak itu tidak dihitung dari hasil apa yang menjadi profit perusahaan, tetapi yang terjadi adalah dihitung dari komponen yang di dalam kebutuhan hidup layak ini 64 item ini itu yang menjadi dasar penetapan UMK dan UMP. Ya. Nah, kemudian ketika penetapan UMK UMP ini juga tadi dipengaruhi oleh indeks harga konsumen di mana dan maupun PDRB tiap kabupaten kota ataupun daerah berbeda. Makanya di situ hadir pula konsep bipartit dan tripartit. Ya. Bipartitnya itu adalah perusahaan sama serikat pekerja, tripartitnya pemerintah hadir. Ya. Dalam ini leading sektornya dan Disnaker. Betul, tepat. Ya. Sebelum menetapkan UMK dan UMP, itu Disnaker datang sebagai tripartit untuk menaungi kesepakatan tadi. Tetapi kesepakatan itu tidak lahir dari profit tadi yang kita katakan di awal. Ya. Ini dapat profit segini nih, kira-kira bagi berapa persentase nih? Iya. Kan seperti itu. Tetapi fakta tidak. Iya. Jadi yang menjadi dasar, yang menjadi tuntutan buruh pun masih sekarang karena 64 KHL komponen dalam kaitan ditetapkan pemerintah, ini yang menjadi dasar dari buruh. Nah, tadi betul tadi Pak Dwi juga sampaikan bahwa tidak semua perusahaan mau menaungi adanya serikat. Kenapa? Memang tadi ada kekhawatiran tidak semua perusahaan mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari buruh. Itu. Poin lain adalah kalau tadi kita beda cerita dengan hal yang kebetulan saya juga di PNS, Pak. Yeah. Tadi Bapak bilang kan sudah ditetapkan nih golongan 3 se-Indonesia sama. Masuk CPNS 80% gitu kan, kemudian diangkat 1%, tapi se-Indonesia gajinya sama. Yang membedakan adalah tunjangan kemalan maupun tunjangan daerah atau kita katakan tunda atau TPP. Itu yang pun berbeda atau tunjangan kinerja. Tetapi pada dasarnya semua sama. Itu kita tidak menghitung KHL PNS, Pak. Karena sudah ditetapkan langsung oleh pemerintah, oleh pusat. Jadi buru-buru pada naik, kita mengikuti aja nih. Presiden naikin, alhamdulillah 5% 2 tahun 4 tahun sekali ya. Udah ya udah kita terima gitu kan. Iya, kita harus bersyukur aja ya, terima aja. Bupatinya bijak dalam arti menaikkan tiap tahun. Masya Allah. Ya. Itu yang harapannya. Iya. Jangan kinerja tidak. Jadi artinya komponen yang perlu balik lagi ke aturan untuk menaungi tadi kesepakatan antara buruh layaknya ada berapa, sebenarnya pemerintah sudah ada. Tadi mengenai dari waktu, kemudian maksimum jam kerja, kemudian apa aja yang menjadi perhitungan komponen mereka untuk menetapkan nilai minimum, itu sudah ada semua. Tetapi seringkali tadi kenapa jadi permasalahan ketika perusahaan tidak mampu memenuhi UMK maupun UMP atau UMK kita katakan yang sudah menjadi ketetapan. Nah, situ nanti buruh ini akan menjadi apakah dia tetap tadi Bapak contohkan saya tetap kerja walaupun gaji saya di bawah UMK. Iya. Atau saya keluar dari kerja nyari kerja yang baru. Betul. Kalau tadi yang Bapak bilang naik kelas, sebenarnya di quadrant of employee itu sudah kita kenal ada 4 ini Pak, 4 jenis. Yang satu employee-nya sebagai buruh karyawan, yang kedua self employee. Kalau tadi Bapak contohkan, saya bayar mahal tuh karena yang punya duit yang butuh dia. Betul. Tukang cukur. Betul. Itu self employee. Yeah. Tapi ada juga tadi investor yang dicontohkan sama Bu Yuni. Saya hanya punya uang, tetapi saya tidak terjun. Saya hanya kapital sebagai modalnya saja. Menarik. Dan yang ada business owner, Bu Yuni sekarang. Dia sudah punya bisnisnya, tapi dia mengolah bisnisnya. Jadi bukan hanya kapital, tapi dia double ya. Iya. Jadi artinya tadi kalau pembagian tadi kelas tergantung kita dari employee mau naik jadi investor kah, jadi self employee kah, itu tergantung kita. Iya. Tapi Menarik. Tadi balik lagi adalah bahwa yang memang idealnya adalah akad itu menjadi dasar betul, tetapi kalau saya melihat di Indonesia ini adalah tidak langsung ke akad kita bicara fee atau profit. Maka ada hal bisa. Saya yang level adalah TBK. Beberapa perusahaan yang disambut, yang lepas ke floor sahamnya itu pun ada perhitungan berbeda. Antara profit yang dia dapatkan dari hasil sahamnya, penjualannya itu pun terbagi menjadi dividen. Sementara yang pekerjaannya itu dihitung tadi ada komponen-komponen. Nah, dan di dalam perusahaan karena perusahaannya ada berbeda kelas, perusahaan yang contoh kelas level dia udah ada job kelasnya, Pak. Jadi tadi Bapak contohkan S1 nggak akan mungkin sama SMA. Tetapi mohon maaf, saya nanya kayak kepaluan saya bilang.
Kalau kamu di S1, saya bilang kemarin ngobrol. Iya. Gajinya berapa? WMR di S1. Nah, ini kan menarik nih. Jadi tidak semua perusahaan bisa memenuhi pada SMA sampai S1 harus dibedakan. Belum Iya. lagi masa kerja jadi pertimbangan. Jadi menurut saya adalah memang cukup kompleks Pak pertimbangannya. Iya, iya. Kompleks, tetapi kita juga tidak bisa memenuhi menjadi tuntutan serikat karena tadi kita khawatirkan kemampuan perusahaan tidak bisa mengimbangi. Dampaknya apa? Perusahaan kayak misalnya di Kerawang, WMR-nya atau yang kayak terbesar di Indonesia. Kerawang ya, betul. Ya, 1,2%. Dampaknya apa? Perusahaan itu akan pindah ke kabupaten kota Yang lebih rendah. yang lebih rendah. Itu Nilai rate faktor buruk. UMK-nya ya. Iya, semua Oke. buruk. Hmm. Mungkin itu sih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dong ngobrol buat Mas Haji nih.